Baik, kembali lagi bersama saya Irsyad di kuliah Praktikum Metode Perencanaan dan Perancangan Kota. Kita sekarang telah memasuki pertemuan ke-7 untuk membahas tema lokasi dan penggunaan lahan wilayah perkotaan. Ya, di pertemuan ini kita akan membahas 3 hal secara lebih mendalam. Yang pertama ada model pertumbuhan kota, teori lokasi dan ekspresi bentuknya, dan yang ketiga adalah guna lahan. Jadi diharapkan teman-teman mampu menginvestigasi ya atau menelaah hubungan antara model pertumbuhan kota dengan guna lahan, ekspresi guna lahan, dan juga harga lahan perkotaan yang membentuk guna lahan di kota-kota di Indonesia. Yang pertama adalah model pertumbuhan kota. Mari kita lihat bahwa kota itu tidak langsung tumbuh seperti apa yang teman-teman lihat saat ini. Tidak langsung besar, ramai, dan juga sudah established. Nah, di situ kita bisa membagi kota menjadi 4 tahap ya. Yang pertama adalah kota medieval, lalu kota sebelum revolusi industri, kota saat industrialisasi, dan kota global atau kota pada saat era industri 4.0. Nah, kota lama dan juga hingga pada saat medieval itu kota memiliki beberapa inti yang terlihat jelas. Biasanya itu ditandai dengan pusat pemerintahan, pusat keagamaan, dan juga pusat perekonomian atau perdagangan seperti pasar. Nah, di sini kita lihat ada keraton dan juga peta dari Paris ya. Keraton Yogyakarta ini mulai ada tahun 1700, lalu di kota Paris itu sejak yang digambarkan ini adalah tahun 1300 ya. Masih bisa dibayangkan tidak sebesar yang sekarang ini. Mungkin simbol-simbol yang terlihat simbol keagamaan ya, ada gereja Notre Dame, dan juga ada palace atau tempat raja, dan ada pasar-pasar di sana sebagai pusat kegiatan. Nah, bisa dirangkum bahwa karakter kota lama itu ya kebangkitan revival ekonomi ya, mulai muncul perbankan dan juga jasa, kemudian revolusi pertanian dengan alat-alatnya semakin canggih, lalu pusat atau aktivitas di kota itu terjadi pada simbol-simbol yang dekat dengan ruang ekonomi seperti pasar dan juga jasa di situ. Dan ditandai dengan meningkatnya kekuatan militer. Yang terakhir adalah penyebaran agama. Jadi di sini simbol-simbol agama ya, gereja atau mungkin kalau di Jawa itu masjid itu menjadi pusat kegiatan di samping dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Lalu beranjak sebelum revolusi industri itu mulai banyak ya pembagian kerja buruh atau division of labor. Lalu organisasi sosial skala besar, ada komunitas yang bisa dibilang mungkin bukan komunitas di lingkungan tetanggaan ya, namun komunitas seperti mungkin komunitas politik. Lalu ada jaring dan simpul perdagangan yang sudah semakin besar, pesat, menghubungkan beberapa perdagangan ya. Kalau di Eropa itu ada pelabuhan di Genoa, kemudian di Messina, di Amsterdam. Kalau di Jawa ya Batavia. Kemudian ada spesialisasi penggunaan ruang, ini untuk industri, maksudnya industri dalam artian belum menggunakan mesin ya. Ini untuk industri yang mungkin mempekerjakan manusia, untuk misalkan untuk bertanam gula, dan juga poin kelima adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ya pada saat itu, mungkin melalui kolonialisasi. Lalu pada saat industrialisasi di sini, kita melihat kota sudah semakin tentunya membesar ya. Ini kita kembali untuk peta London tahun 1300, masa medieval, kemudian di masa 1800 atau sekitar 500 itu sudah tumbuh sangat pesat sekali, dan memang London atau Londonium itu menjadi kota yang ditemukan ya oleh Roma dan menjadi cikal bakal atau sudah mendapatkan potensi bahwa akan berkembang dengan kegiatan-kegiatan utama ekonomi dan juga pemerintahan serta keagamaan di sana. Yang sekarang kota sudah menjadi lebih besar, sudah terencana dengan cukup baik pada saat itu, dan juga ada pembagian ruang-ruang atau zona-zona di mana zona permukiman, zona perdagangan dan jasa, dan juga zona ruang terbuka.
Karakternya adalah ini pada saat itu pabrik berada di lokasi strategis pusat kota, jadi terjangkau. Lalu permukiman buruh mendekati lokasi pabrik. Jadi sekitar pabrik itu untuk permukiman buruh yang mereka penghasilannya relatif rendah. Lalu juga ada pembagian hierarki dan spesialisasi kerja. Ada pasar dan amanitas kota tumbuh di sekitar pabrik atau permukiman buruh. Nah, pada umumnya struktur ruang atau simpul-simpul ekonomi itu dideterminasi atau di-trigger oleh pabrik, pasar, dan juga bank. Dan yang terakhir adalah munculnya segregasi permukiman ya, antara permukiman buruh, permukiman kelas menengah, atau raja di sini. Nah, pada saat itu memang gambar revolusi industri, orang atau banyak suatu negara atau pemikirannya lebih pada mengedepankan ekonomi ya, inovasi ekonomi dan sebagainya macamnya, sehingga muncul trade-off, yaitu dari kerusakan lingkungan dan juga polusi yang nanti menyebabkan atau meresolusi dan merevolusi bahwa industri itu idealnya tidak berada di kota atau di dalam kota. Dengan adanya ya pergerakan-pergerakan urbanisme, terutama pasca Perang Dunia II. Nah, kota global atau global cities seperti pada gambar ini ditandai dengan semakin terkoneksinya kota secara spasial melalui jalur-jalur transportasi darat dan juga transportasi laut dan juga transportasi udara. Dan di sini global cities ditandai dengan adanya bangunan-bangunan tinggi ya, kita membahasakan adalah central business district atau downtown yang mana menjadi pusat bisnis atau kegiatan ekonomi. Karakternya adalah ya terdapat CBD ya, kegiatan bisnis global, ada headquarters, ada capital market, kemudian ada ports dan juga airport yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi dan semakin mempercepat terjadinya atau terestablishnya global cities. Lalu sumber daya manusia ini sudah semakin heterogen, penduduknya sudah campuran, migran berdatangan, mahasiswa internasional juga ada. Pertukaran informasi sudah semakin pesat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, Wi-Fi. Kemudian budayanya juga sudah semakin heterogen, semakin terlihat international exposure. Infrastrukturnya juga sudah semakin baik, serta ada hubungan internasional antara satu negara dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Sehingga bisa dibayangkan untuk yang global cities, itu kota sudah sebagai pusat pelayanan jasa ya. Jasanya bukan mungkin jasa tingkat tinggi, sudah jasa pendidikan atau jasa-jasa high-tech seperti itu. Dan pabrik lokasinya sudah tidak berada pada pusat atau di kota atau dekat kota, namun sudah jauh di sekitar hinterland. Nah, di situ kita bisa melihat terdapat 6 pertumbuhan kota ya yang terjadi. Mungkin idealnya kita melihat perubahan-perubahan waktu, namun nampaknya juga agak sedikit sulit. Kita hanya memiliki 20 tahun ke belakang dari Google. Nah, di sini kita melihat ada yang modelnya radial menurus di bagian kanan atas di sini. Itu artinya ada jaringan jalan yang relatif sama kuatnya ya. Jadi radial menurus itu bentuknya seperti radial bulat, namun ada jaringan jalan yang sangat kuat di dalamnya. Lalu radial tidak menurus itu ada kota-kota satelit di peri-peri kota besar. Kemudian juga ada modelnya radial tidak menurus, ada jalan utama, kemudian bentuknya itu juga ya bisa dilihat seperti ada gurita ya, tangan gurita, ini kota satelitnya, kota satelit, kemudian ini jalan yang utama, ini juga jalan yang utama, sehingga pembangunan tersebut tertarik kepada 2 poros. Nah, yang ke ini di bawahnya grid iron itu ya pembangunan yang dilandasi oleh atau didasari oleh infrastruktur jalan yang bentuknya grid atau bentuknya kotak-kotak ya. Ini sangat direncanakan. Kemudian yang radial konsentris itu
bentuknya seperti bulat, beda dengan menerus. Kalau menerus itu ada faktor jaringan transportasi yang kuat di sana. Kalau radial konsentris meskipun ada jaringan jaringan jalan yang kuat di sini, namun dia karena geografisnya rata bisa membentuk pola ya konsentris. Lalu yang ketiga adalah linear menerus di sini. Di sini karena ada satu jaringan jalan yang kuat sehingga pertumbuhan kota itu memanjang mengikuti pola linear jaringan jalan. Dan ini tentu ada faktor lain ya, seperti kita harus mempertimbangkan faktor geografi fisik atau bentang lahan. Bisa jadi dengan adanya gunung, dengan adanya lembah atau sungai, itu membatasi ekspansi pertumbuhan kota. Kemudian ada jaringan jalan utama di sini yang menghubungkan mungkin antara satu kota dengan kota yang lebih besar. Di sini jaringan jalan sebagai salah satu trigger ya untuk pertumbuhan permukiman dan juga untuk pertumbuhan ruang-ruang komersial. Lalu juga ada pertumbuhan, simpul utama atau central place. Jadi ada satu kekuatan besar di situ yang menarik kekuatan-kekuatan dari daerah lainnya. Namun mungkin juga itu bisa merepresentasikan ketika kota itu sudah sangat besar dan mulai muncul kejenuhan dan adanya kekuatan ekonomi baru, namun tidak sebesar kota utama, sehingga memunculkan adanya kota-kota satelit yang dibangun pada area yang berdekatan dengan kota-kota besar ya, dengan dihubungkan oleh jaringan transportasi. Nah, kemudian ada juga faktor pergerakan dari urban planning minded ya. Di sini sudah direncanakan secara rigid, seperti misalkan pola grid iron di sini. Jadi seperti di daerah Manhattan itu ada pergerakan urban planning yang membuat area itu harus efisien dan efektif. Begitu juga dengan transportasinya, sehingga dibuat pola grid yang paling sederhana atau paling mudah untuk direncanakan. Nah, bagaimana dengan kota di Indonesia? Ini terbagi menjadi 3. Ada kota prakolonial. Ini lebih identik dengan kota dagang ya. Ada marketnya, kemudian juga barter pada saat itu tuh. Kemudian kota masa kolonial. Ini sistem kota kolonial sudah dimulai direncanakan ya oleh penguasa kolonial. Sudah ada proses-proses divisi keruangan dan juga memunculkan segregasi etik di situ. Kemudian yang terakhir adalah pasca kolonial. Setelah ditinggalkan oleh Belanda, kita membangun kota menjadi wujud mega urban di sini, dan juga nanti mengarah kepada global city. Nah, di sini kita melihat data Detik Finance ya, ada beberapa kota besar di Indonesia. Mungkin salah satunya sudah menjadi kota global seperti kota Jakarta di sini. Ini kota yang APBD-nya cukup besar di sini. Dari Jakarta hingga ke-10 itu kota Semarang. Sebagian besar berada di Jawa. Kemudian kita beranjak ke lokasi dan sistem kota. Jadi ada beberapa teori-teori ya yang dilihat oleh ini teori klasikal yang dilihat oleh beberapa para tokoh. Yang pertama itu adalah teori konsentris yang diteliti atau dikembangkan oleh E.W. Burgess ya tahun 25 ketika mengkaji struktur kota Chicago di sini. Jadi pada intinya ada satu central business district yang mana itu menjadi pusat kegiatan ekonomi utama, yang nanti pertumbuhan kota itu semakin meluas secara sejajar ya pada area-area di sekitarnya, sehingga membentuk pola konsentris. Dan di sini asumsinya adalah geografis, fisik atau bentang lahan itu sama ya, sehingga tidak ada batasan-batasan yang membatasi pembangunan. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya ya berupa lingkaran di mana pusat utama adalah Central Business District atau downtown, lalu yang warna layar kedua itu merupakan industri, yang layar ketiga adalah permukiman kelas
bawah yang bekerja di industri. Kemudian ring selanjutnya adalah medium class residential atau permukiman kelas menengah ke atas. Yang terakhir adalah permukiman kelas atas, yang sebetulnya adalah atau alasannya adalah CBD sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah itu ideal jika berada di tengah karena bisa memfasilitasi dan juga keterjangkauannya juga relatif dekat. Lalu industri itu memilih area yang paling potensial dengan pasar pada saat itu ya, yang mana muncul permukiman-permukiman warga kelas bawah sebagai buruhnya, dan yang karena di situ isinya industri yang mengeluarkan polusi, sehingga banyak orang-orang kelas menengah atas dan juga kelas atas yang dia mampu secara finansial untuk mobilitas di dalam kota menuju CBD, mereka memilih untuk tinggal di bagian luar. Nah, ya ini bisa dibaca ya reaksinya. Kemudian ini juga ada model-model yang lainnya. Ini karakter-karakter yang ketika berkembang itu di bagian tengah CBD itu isinya ya retail. Kemudian ada skyscraper itu bangunan-bangunan tinggi tingkat atas. Ada hotel. Kemudian berkembang lagi zona 2 itu slum. Skid Row itu lebih kepada konotasi yang mana menjelaskan bahwa area tersebut itu tidak terlalu nyaman untuk ditinggali. Dan hingga zona terakhir adalah zona commuting ya atau residensial kelas atas. Nah ini contoh yang mungkin ya kita tidak bisa secara eksplisit menggambarkan ini polanya konsentris ya. Ya secara kasat mata, secara visual ini konsentris. Namun kalau kita lihat tergantung pada aspek skalanya ya. Kalau ini skala provinsi mungkin ya kita bisa melihat satu pusat di bagian tengah di sini, yang kemudian mulai menyebar dan juga ada beberapa pusat di area-area yang lain. Namun di sini pusat yang utama ada di kota Yogyakarta. Semoga peta ini tidak misleading ya, kadang ya nanti akan ada beberapa peta lagi yang mungkin lebih jelas di sini yang menggambarkan bahwa kota Yogyakarta itu sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi yang melayani fasilitas-fasilitas atau kota-kota di sekitarnya, dan itu membuat pertumbuhan menjadi lebih ekspansinya atau ekspresinya konsentris ya, karena ya kota Yogyakarta cukup datar. Kemudian sektor ini berbentuk sektor, nanti kita lihat gambarnya. Ini dikembangkan oleh kalau nggak salah Pak Hoyt. Ini dengan melihat struktur dan juga perkembangan dari residensial, dari rumah, kawasan-kawasan rumah di kota-kota di Amerika ya. Ada sekitar 142 kota di Amerika, ini tidak sedikit juga ini. Kesimpulannya yang ditarik adalah bahwa pengelompokan tata guna lahan di kota itu menyebar dari pusat ke arah luar berupa wedges ya. Wedges itu kayak pembagian ya, kayak sektor atau irisan roti. Kemudian Hoyt mendukung modelnya dengan kecenderungan sewa tanah berubahnya lebih karena mengikuti sektor daripada mengikuti zona yang disebut dengan si Pak Burgess tadi. Nah ini model-model sektor, jadi ada divisi dari pembagian land use. Jadi sudah bentuknya itu tidak klasikal seperti Burgess, tapi berdasarkan zonasi land use-nya. Yang mana di bagian satu itu mungkin karena di tengah merupakan Central Business District. Kemudian ada zona perdagangan wholesale skala besar. Lalu di bagian ketiga di dekat CBD dan juga di dekat wholesale itu ada low class residential. Hingga ya biasanya di sini sudah ada pemikiran urban planning minded ya, yang mana manufaktur atau industri skala besar itu sudah berada pada area hinterland, area luar sebetulnya, atau semakin ke arah luar. Ini menarik ya, lebih kemudian yang di bagian nomor ya middle class itu
porsinya juga cukup unik. Dan ya, zona komuter zone berada pada area-area luar, serta ada outlying ya, bisnis district itu sebagai simpul yang baru lagi di sekitar atau di hinterland satu kota. Ini model-model teori sektor. Jadi kecenderungan pembentukan sektor-sektor tidak terjadi secara kebetulan ya, namun adanya asosiasi keruangan yang kuat antara satu jenis sektor atau jenis satu zona dengan zona yang lainnya juga. Nah, ya ini teori klasikal juga, inti ganda atau multiple nuclei dari Pak Harris dan Ullman tahun 59, dikembangkan melalui artikel yang berjudul The Nature of Cities di sini. Tinjauan teoritisnya adalah teori ganda atau multiple nuclei, itu mendeskripsikan bahwa kebanyakan kota tidak tumbuh dalam ekspresi keruangan yang sederhana. Hanya ada satu pusat di tengah atau satu CBD di tengah, namun ada satu produk pengembangan dan integrasi yang berlanjut terus. Jadi ada pusat-pusat yang lain, meskipun pusat yang begitu kuat ada di tengah, ada pusat-pusat yang mungkin skala pelayanannya lebih kecil di areanya, atau lebih kita kenal sekarang dengan adanya kota-kota satelit. Nah, semakin besar kotanya akan semakin banyak pula pusat-pusat kegiatan yang terbentuk dan akan semakin terspesialisasi. Ini model inti ganda. Satu itu biasanya CBD, melayani ekonomi bisnis skala besar, lalu ada pusat-pusat yang lainnya yang mungkin sebagai representasi dari misalkan di residensial itu juga ada pusat seperti retail, namun skala pelayanannya pada area nomor 3, dan juga di residential suburb dan juga di high class residential itu juga ada pusat-pusatnya. Bentuknya bermacam-macam. Yang jelas itu bisa melayani kebutuhan sosial dan juga kebutuhan ekonomi masyarakat di zona tersebut. Ya, ini nanti bisa dibaca perkembangan teorinya. Lalu kita masuk ke penggunaan lahan kota ya, dan juga nanti kita akan melihat ekspresi guna lahannya seperti ini. Nah, ya, yang di bagian kiri itu adalah guna lahan kota Bandung, sedangkan yang di bagian kanan adalah guna lahan kota Surakarta. Dua-duanya memiliki pola yang unik ya. Apa yang bisa diceritakan? Mari nanti teman-teman bisa mengisikannya di dalam kolom diskusi di Elok ya, untuk meramaikan laman Elok. Menarik ya, sebagai kata kunci ya atau clue, kota itu kan sebagai tempat bermukim, sebagai tempat untuk memberikan pelayanan ya dengan perdagangannya. Jadi ada wisma, marga, karya, suka, penjemur dan penyempurna. Wismanya rumah, kemudian karyanya, pekerjanya itu adalah pola penggunaan ruang komersial dan jasanya. Nah, di sini yang teman-teman lihat seperti apa nanti. Karena unik, dua ini memiliki pola yang hampir sama. Lalu, ya, guna lahan perkotaan. Apa sih guna lahan atau pemanfaatan lahan? Yaitu peruntukan lahan untuk jenis kegiatan tertentu di mana lahan tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal bagi manusia. Jadi lahan atau bentukan ruang, jadi tanah itu belum ada maknanya, namun ketika diperuntukkan untuk jenis kegiatan tertentu, itu maka ada aktivitas yang nanti akan menempati lahan tersebut. Dan kita mengatur aktivitas sehingga memberikan manfaat secara optimal bagi manusia di atasnya. Lalu juga ada term tata guna lahan atau perencanaan guna lahan. Itu merupakan satu bentuk upaya kita menata pemanfaatannya untuk jenis kegiatan tertentu yang optimal atau menggunakan prinsip the high and the best use. Contohnya adalah ketika seseorang atau ya dalam satu komunitas besar ya, ada pemerintah, ada swasta, dan juga ada masyarakat. Anggap saja masyarakat membangun
rumah yang mana itu diamini oleh pemerintah kota. Lalu juga ada pengusaha yang ingin membangun industri atau ingin membangun hotel yang besar di sekitar lingkungan permukiman. Apakah kedua peruntukan ruang tersebut saling mendukung atau saling berlawanan satu sama lain? Ketika rumah atau permukiman dihadapkan dengan misalkan kawasan industri atau mungkin pelayanan jasa seperti cuci mobil atau industri tahu, industri skala menengah tahu atau tempe, itu ya tentu akan menyebabkan eksternalitas negatif ya, orang akan mendapatkan kebisingan atau mendapatkan bau. Dan juga sama halnya ketika komersial kemudian didekatkan dengan tempat pembuangan akhir sampah atau pengoperasian sampah 3R, itu tentu akan menimbulkan dampak eksternalitas negatif yang bisa menurunkan kualitas hidup manusia dan juga kualitas dan juga harga lahan. Makanya perlu ditata. Nah, kita jika menggunakan acuan ya Undang-Undang 26 tahun 2007, ya kita melihat bahwa lahan itu merupakan satu ruang ya, ruang yang merupakan wadah sebetulnya, wadah 3 dimensi yang meliputi ruang udara, ruang laut, dan juga ruang darat. Jadi lahan itu merupakan salah satu ekspresi dari ruang. Hanya saja kebanyakan kalau ruang itu kita melihat suatu hal yang lebih 3 dimensi, sedangkan lahan itu kita mengatur sifat dari 2 dimensi dari satu ruang. Namun tetap ada kausalitas atau dampak ya, ketika kita mengatur lahan, otomatis aktivitas yang akan ada atau ditimbulkan di ruang di atasnya itu akan menjadi bersifat tertentu dan juga berbeda sesuai dengan peruntukannya. Nah, merencanakan guna lahan itu kalau kita berbicara di dalam tata ruang itu berarti kita merencanakan pola ruangnya. Jadi perencanaan guna lahan itu merencanakan pola ruang yang meliputi distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan fungsi lindung dan juga fungsi budidaya. Jadi guna lahan itu bisa dibagi menjadi 2. Ada fungsi lindung yang fungsinya untuk melindungi alam dan juga melindungi manusia di dalamnya, serta budidaya, apa yang bisa dieksplorasi atau dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa dilindungi? Karena hal itu memberikan keselamatan atau perlindungan bagi manusia dan alam, misalkan dari bencana ataupun dari pengerusakan yang sifatnya itu ekosistemnya sangat esensial, sangat baik, sehingga harus dijauhkan dari manusia. Kalau yang budidaya itu tentu akan diolah atau dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Nah, misalkan ada contoh, misalkan kalau teman-teman nanti ya melihat satu wujud di kota dan harus mengkaitkannya dengan pola ruang atau dokumen tata ruang nantinya, teman-teman melihat ada rumah ya, orang bermukim. Itu di guna lahannya apa? Ternyata secara tekstual tulisannya permukiman. Kalau jual beli sembako seperti pasar, kemudian ya toko-toko, warung kelontong, itu kita melihatnya adalah komersial atau jasa, masih dalam satu kategori. Pelayanan KTP, izin di kantor pemerintahan, itu merupakan perkantoran. Menanam padi, itu pertanian. Rekreasi alam, ya bisa berupa di taman nasional atau suaka alam. Berkebun sawit, tentu perkebunan nomenklaturnya. Lalu beristirahat dengan tenang dalam penantian panjang, ini pemakaman. Erupsi Gunung Merapi atau area sekitar longsor atau area sekitar banjir, itu merupakan kawasan rawan bencana. Kemudian yang terakhir adalah bisnis dan transaksi, itu merupakan komersial. Oke, ini nanti bisa dibaca peraturan ya
Permen nomor 1, Permen ATR nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Nah, di sini merupakan ekspresi atau gambaran dari pola ruang atau penggunaan lahan skala kabupaten. Teman-teman mencermati ini ya nanti penamaan-penamaannya, ada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi suaka alam, pelestarian alam. Kemudian untuk yang peruntukan budidaya ada hutan produksi, pertanian, pertambangan, kawasan permukiman kota, permukiman pedesaan. Untuk yang wilayah itu skalanya cukup besar ya, karena kita ekspresinya atau asosiasinya adalah dengan administrasi kabupaten. Untuk yang kota ini skalanya lebih kecil lagi ya, atau kalau kita bisa mengungkapkan skalanya 10.000 sampai atau hingga 25.000. Di sini ekspresi dari penggunaan lahannya lebih detail. Jadi di kawasan peruntukan lindung itu hampir sama, ada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, lalu ada kawasan perlindungan setempat, ada kawasan konservasi, pelestarian alam, serta yang kawasan budidaya itu ada perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, ruang terbuka, evakuasi bencana, sektor informal, peribadatan, pendidikan, dan lain-lain hingga kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, di dalam kita memahami guna lahan, kita harus memahami juga konsep berkelanjutan atau sustainability, yaitu membangun berkelanjutan, dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, dan juga meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat, dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi 3 elemennya adalah lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Ketiga hal ini nanti akan kita temukan dalam satu ekspresi guna lahan. Kalau lingkungan itu hubungannya dengan alam-alam, ruang natural, seperti misalkan taman nasional, atau kawasan rawan bencana, atau kalau yang di kota itu merupakan taman kota atau hutan kota. Ekonomi itu asosiasinya dengan ruang-ruang ekonomi, seperti tadi ada central business district, ada komersial, ada perdagangan, ada pasar. Yang sosial itu ruang-ruang yang memfasilitasi kebutuhan manusia, seperti permukiman dan juga fasilitas maupun sarana prasarana pendukung kota. Nah, tanah ya atau lahan tadi, tanah itu wujud fisiknya, lahan itu wujud planar 2 dimensinya. Tanah itu memiliki sifat ya, durability, immobility, sama ada hambatan transaksi. Kalau tanah itu dari sisi durability itu sumber dayanya sebetulnya dalam artian mudah rusak itu karena sifat naturalnya itu mudah rusak atau sulit dikembalikan ke kondisi awal jika ada satu perubahan yang besar. Nah, ini misalkan kalau ada kebakaran, kalau ada gempa bumi, itu kita agak sulit. Namun, kalau secara normal, ya tanah ini biasanya kalau kita investasikan dalam waktu yang lama, tidak akan rusak seperti itu. Namun ketika sudah rusak, karena bencana dan apapun yang lainnya, akan sulit dikembalikan. Kemudian tanah itu terikat tempat, lokasi, tidak bisa berpindah, dan luasannya hanya seperti itu saja, sehingga melekat nilai ekonomi di sini. Lalu juga ada hambatan transaksi, kelancaran, dan inefisiensi transaksi ditentukan oleh ketersediaan informasi. Jadi tidak semua orang itu mungkin mengetahui berapa harga real dari satu lahan, yang mana itu bisa menghambat transaksi atau ya berkaitan dengan transparansi harga seperti itu. Berapa besar harga pastinya dari suatu lahan atau tanah. Nah, ini model pola harga perkotaan ya, mulai dari yang kita lihat, mungkin contohnya adalah konsentris yang sangat
familiar di sini. Ya, mungkin ini sudah tidak terlalu dekat dengan teori klasik tadi ya, namun di bagian tengah atau yang di CBD itu merupakan lahan yang memiliki tanah yang memiliki harga lahan paling besar atau secara ekonomi paling tinggi, sehingga dia berada pada area yang di tengah. Kemudian ring berikutnya itu retail atau perdagangan dan jasa. Kemudian juga ada komersial industrial, namun industrialnya sudah bukan merupakan industrial yang manufaktur atau yang memberikan dampak eksternalitas dari polusi atau dari limbah yang besar. Kemudian yang single family, multifamily, hingga agriculture di sini yang dia sebetulnya idealnya dibangun pada area-area yang semakin menjauhi dari pusat kota atau dengan harga lahan yang semakin murah sebetulnya. Harga lahannya semakin tinggi itu ideal dibangun dengan guna lahan dengan fungsi-fungsi yang paling memberikan dampak positif ya bagi perekonomian atau bagi kesejahteraan seperti CBD, kemudian retail. Lalu untuk permukiman pada umumnya berada pada zona yang kedua atau ketiga. Di tengah-tengahnya itu ada sarana prasarana seperti rumah sakit, lalu juga ada transportasi, stasiun maupun terminal, lalu juga ada pendidikan SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Ya, ini ekspresi tadi ya klasik urban form yang tadi itu secara 3 dimensi. Jadi kalau kita bedah ya kita melihat yang retail seperti itu, kemudian komersial atau industri itu di zona kedua, multifamily, single family itu di zona ketiga dan keempat, dan yang terakhir adalah agriculture atau agriculture itu sudah di luar limit atau batas kota ya, sudah pada zona yang kuning ini. City limit artinya itu sudah batas antara kota dengan pedesaan. Nah, ini menggunakan contoh kasus Kota Magelang, ada jurnal ya, nanti teman-teman bisa membaca, sudah saya upload di dalam Elok, nanti diperhatikan. Di sini ada harga lahan menurut NJOP yang diakui oleh BPN ya. Kalau kita lihat, kita sandingkan dengan pola ruang kota, ternyata harga lahan yang tinggi itu adalah harga lahan yang berada pada jaringan jalan utama atau poros, yang mana jalan-jalan tersebut ideal atau cocok untuk dikembangkan sebagai area perdagangan dan jasa, sehingga asosiasinya adalah lahan-lahan yang dia itu harga lahan yang tinggi itu sebetulnya ideal atau optimum jika digunakan guna lahannya yang bisa memberikan nilai lebih bagi masyarakat, yaitu adalah perdagangan dan jasa. Di samping yang lainnya tentu ada fasilitas pemerintahan dan juga ada ruang terbuka. Namun kita lihat pola yang dominan di sini adalah NJOP atau harga lahan itu asosiasinya adalah dengan perdagangan dan jasa. Dan juga pola bentukannya itu memanjang ya, jadi linear seperti ini di mana ada jalan, terutama jalan poros utama, maka harga lahan semakin tinggi di sekitarnya, kanan kirinya, dan itu ideal atau optimal jika dikembangkan menjadi perdagangan dan jasa, dan juga perbankan dan perkantoran lah semacamnya. Ini harga pasar lahan berdasarkan data OLX, lebih besar lagi ya, lebih kuat lagi ya. Kita kalau di sini kita bisa melihat Central Business District-nya itu ada di bagian tengah-tengah sini ya, ada pasar di situ, ada bank, mulai dari BCA, BRI, Mandiri, kemudian ada ruko, ada retail, ada hotel. Namun kalau kita lihat menggunakan harga pasar, ini mungkin lebih vulgar lagi, di mana jalan itu dilihat oleh individu menjadi area yang mahal. Nah, kalau kita lihat peta dasarnya ya, base map di sini, peta citranya, Magelang itu ternyata diapit oleh 2 gunung di sisi barat dan timurnya,
Dan di sini Magelang juga menjadi tempat persinggahan ya, atau dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan antara kota Yogyakarta dengan Semarang, yang mana kira-kiranya lebih besar. Dan untuk kita menuju ke Salatiga maupun menuju ke Wonosobo, Temanggung, kita juga melewati Magelang. Sebetulnya potensi kota Magelang bisa berkembang lebih besar lagi ekspansinya, namun karena terbatasi oleh bentukan fisik, ada sungai dan juga ada bukit-bukit yang semakin tinggi ya elevasinya dan juga kelerengannya, sehingga pertumbuhan kotanya memanjang mengikuti pola jalan poros utama. Sehingga kalau kita interpretasi dari kasus kota Magelang, dilihat dari harga lahan NJOP pasar itu membentuk pola yang linear ya, karena ada jalan di situ sebagai trigger pembangunan, ada jalan utama yang men-trigger untuk pembangunan atau establishment dari kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa. Dan juga dari tipe penggunaan lahan secara umum itu bentuknya sektoral ya, karena kalau kita lihat yang nomor satu, kalau yang model Burgess yang konsentrik itu bagian tengah dan ring 2-nya itu yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa atau Central Business District-nya. Nah, sedangkan tadi kalau kita lihat di peta NJOP dan juga peta harga lahan ternyata memanjang tadi pola ruang-ruang ekonomi atau land use komersial dan jasanya itu membentuk pola linear mengikuti jaringan jalan utama. Dan di area sekitarnya ya muncul beberapa permukiman ya. Permukiman itu bisa di mana saja sebetulnya kalau di kota ya. Bahkan RTH pun menarik di Magelang ini bisa berada pada pusat kota sebagai alun-alun. Nah, ini merupakan ciri khas kota-kota di Jawa juga. Sehingga kita lihat mungkin di sini ekspresi secara visual dan juga guna lahan kita bisa melihat kota Magelang ini tumbuh menggunakan sektor teori. Namun kalau kita nanti perhatikan dari data-data sebaran point of interest atau data-data dari lokasi kegiatan tidak hanya ekonomi ya, namun pemerintahan, kemudian pelayanan kemasyarakatan bisa jadi berubah menjadi multiple nuklei. Ya, namun nanti kita perlu buktikan nanti di pertemuan selanjutnya ya di struktur ruang. Untuk saat ini dari harga pasar dan juga guna lahan, pada pembahasan guna lahan kita melihat ini bentuknya sektor. Kalau kita lihat bentuknya fisik juga, fisik perkembangan kota ekspansinya ini secara linear ya, vertikal dari arah selatan ke utara, karena di bagian sisi timur baratnya dibatasi oleh 2 gunung. Dan lalu teman-teman juga bisa mengeksplorasi ini sumber data penggunaan lahan yang dimiliki oleh BPN, ATR BPN. Namanya adalah Bumi ATR BPN. Teman-teman bisa mengunjungi situs ini untuk melihat sebaran atau pola-pola dari penggunaan lahan di seluruh Indonesia. Lalu juga ada data harga penggunaan lahan yang telah diagregat ya. Ini mungkin data kasar. Sama di Bumi ATR BPN, teman-teman nanti tinggal memanggil atau tinggal men-select data zona nilai lahan. Ada diskusi, kita akan diskusikan melalui elok ya nanti teman-teman. Kemudian ada tugas. Ini kami diberitahu bahwa teman-teman telah memilih ya masing-masing mahasiswa satu kota di Indonesia yang berbeda. Kemudian unduh peta tersebut untuk dapat mengetahui batasnya, lalu melakukan identifikasi ini ya. Nah, berarti teman-teman sudah ada ini gambaran kota mana. Lalu itu membawa saya ke tugas 2 ya. Ini secara berkelompok maksimal 2 orang saja, karena saya takutnya kalau sendiri-sendiri itu masing-masing kota bisa jadi tidak ada datanya. Nah, nanti kita lihat teman-teman ini yang dari tadi tugas yang pertama itu coba didiskusikan, semoga ada datanya ya. Nah, kami juga telah menyertakan tadi itu ya, ada
ada data harga lahan dan juga ada data pola ruang dari ATR BPN. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pemilihan wilayah perkotaan di Indonesia. Satu kelompok terdiri dari 2 orang memilih satu kota saja, bisa menggunakan tugas yang sebelumnya. Dipilih itu dari 2 orang, misalkan antara Surakarta sama Surabaya. Oke, kita memilih Surakarta saja misalkan. Lalu analisis pola penggunaan ruangnya di web ini atau mungkin ke situs web resmi dari Bapeda Kota. Lalu analisis harga lahan, biasanya di sini yang di website resmi tidak ada, teman-teman bisa merujuk kepada website tersebut. Lalu apa yang bisa ditelaah? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hubungan antara pola penggunaan lahan, harga lahan, terhadap model pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Dan juga bagaimana teman-teman merefleksikan ya pola guna lahan dan bentuk pertumbuhan fisik kota itu ternyata ya dilandasi ya oleh kegiatan ekonomi atau gambaran spasial perekonomian kota, yang mana itu direpresentasikan oleh guna lahan, perdagangan, dan jasa. Teman-teman bisa mengumpulkan minggu depan pada tanggal 18 November di Elok ya. Cukup 3 halaman saja maksimal, formatnya PDF dan atau Microsoft Word. Baik, sekian dan terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.